Tapi kalau ini oligarki, ini kan oligarki itu peng-peng maksud saya. Betul, pengusaha-penguasa itu. Pengusaha juga merangkap pengusaha. Dua-duanya profesi yang sangat mulia dan bagus. Kalau mau jadi pengusaha bagus, mau jadi penguasa bagus. Cilakanya di Indonesia ini digabung, ini yang bikin rusak. Iya kan? Abuse of Jadi power, ya. kekuasaan dia dipakai buat ngatur bisnis buat dia gitu loh. Artinya apa? Sebenarnya nggak usah ada threshold untuk nominasi. Iya. Pada akhirnya biarlah rakyat yang memilih, jangan yang ngatur itu adalah elit yang namanya oligarki tadi. Betul. Karena oligarki ya pada akhirnya yang ngatur-ngatur untuk kepentingan mereka, bukan kepentingan rakyat, nggak akan. Saya yakin banget itu. Nah ini yang harus pahami ya oleh seluruh masyarakat, terutama para milenial nih, kita berharap sadar juga gitu. Nanti Oke, selamat sore Sobat Kedai Pena. Bertemu lagi dengan saya Ari Purwanto, pemimpin redaksi Kedai Pena dalam diskusi mingguan kita, PHD Corner, yang kali ini kita buat off air karena kita sudah melewati protokol yang cukup ketat agar kemudian tidak lagi bersinggungan dengan virus COVID-19. Kita sudah ada dua narasumber kita, Bang Pumpida Hidayatullah, Ketua Umum Organisasi Kesejahteraan Rakyat. Apa kabar, Bang? baik, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua ada Bang Rijal Ramli, tokoh nasional. Gimana, Bang? Kabarnya, Bang? Sehat. Saya kagum sama Pumpida, Senin Kemis puasa jalan. Alhamdulillah, wah. Memang makanya waktu itu sempat juga ya Bang Pum ya, kalau bisa hari Kamis tappingnya, karena kita lagi puasa buat membunuh waktu. Ngabuburit. Saya juga mengucapkan turut berduka, Bang. Oh iya, Bang, turut berduka cita, Bang. Adinda, Bang. Begitu. Semoga yang beliau ditempatkan, yang di tempat mulia di sisinya, yang ditinggalkan juga diberikan kekuatan, Bang. Amin. Nah, oke, Sobat Kedai Pena. Untuk tema kita kali ini, kita membahas soal presidensial threshold dan kaitannya dengan demokrasi kriminal. Seperti kita ketahui, demokrasi yang beredar di Indonesia sekarang makin kesini makin jauh dari hal-hal yang bersifat substansi. Hanya mengedepankan soal prosedural saja, bahkan kemudian di titik-titik tertentu melegalkan sebuah demokrasi yang menurut Bang Rijal demokrasi kriminal, Bang. Nah, Abang sendiri melihatnya demokrasi di Indonesia sekarang bagaimana? Setelah hampir lebih dari 20 tahun kita reformasi, apa yang terjadi dalam demokrasi kita sekarang, Bang? Ari, dulu kan kita bersama-sama berjuang agar Indonesia diubah dari sistem otoriter ke demokrasi. Perjuangan yang pengorbanan banyak, ya, mahasiswa, anak muda seluruh Indonesia. Akhirnya 30 tahun rezim Orba selesai. Nah, setelah itu digantikan oleh Pak Habibie dan Gus Dur. Dua-duanya orang yang sangat demokratis. Karena dua-duanya tokoh yang banyak di dalam negeri, di luar negeri. Semua tahanan politik dibebaskan. Dan yang kedua, anggota DPR diberikan kebebasan untuk kritik, dan kritik para anggota DPR waktu itu zaman Habibie sama Gus Dur keras-keras sekali, tapi kita nggak pernah masalah. Pers juga kita nggak pernah telepon, nggak pernah halangi. Jadi ada masa emas pendek dari kata demokrasi. Nah, pada waktu itu Ketua Umum tidak diberikan kewenangan untuk memecat anggota DPR. Tapi setelah Gus Dur jatuh, dikembalikanlah sistem di mana Ketua Umum partai berhak memecat anggota DPR. Sehingga anggota DPR ini pada dasarnya takut dipecat. Ya, jadi walaupun jumlahnya 575 orang, dalam prakteknya itu cukup mengontrol 9 ketua umum aja. Dan ketua umum ini kebanyakan kalangan bisnis, punya banyak konflik kepentingan, sehingga gampang dikendalikan lah, baik soal kredit, proyek, atau kasus pajak dan sebagainya.
Nah, makin lama, pelan-pelan kembali warna otoriternya mulai kelihatan, makin terlihat hari ini. Dan yang kedua, sistem pemilihan berubah menjadi sangat money oriented, bahkan kriminal. Misalnya hari ini Ari mau jadi bupati, itu kan mesti dapat dukungan partai 20%. Mesti nyewa 3 partai. Ongkosnya satu partainya 20 miliar. 60 miliar hanya buat sewa partai saja. Ada yang mau jadi gubernur, sewanya itu 100 sampai 150 sampai 300 miliar. Tiga itu 300 miliar. Ya. Ya kan? Presiden itu 1 sampai 1,5 miliar. Itu mahar saja Bang ya? Itu mahar aja. Partai-partai ini menggunakan kesempatan ini untuk mengumpulkan uang sebanyak mungkin. Nah, persoalannya hampir semua calon ini nggak punya, kecuali dia orang bisnismen kaya. Sehingga akhirnya yang bayar mereka-mereka ini adalah bandar atau cupong. Ya, Ari dibayarin sewa partainya, dibayarin biaya poster, biaya survei, biaya untuk kampanye. Tapi begitu Ari udah jadi bupati, bandarnya datang. Pak Ari, sampean jadi bupati kan gara-gara aku. Iya, iya. Iya kan? Iya, betul. Nah, proyek di kabupaten kasih aku dah ini. Kalau hutang di situ kasih sama saya, tambang kasih. Terus itu bagian keuangan yang di kabupaten tolong diganti sama orang saya dah. Inilah yang merusak Indonesia. Ya. Ya, makin lama makin kriminal. Nah, padahal threshold atau pembatasan itu tidak ada di Undang-Undang Dasar 45. Ya, dan saya ingat menjelang pemilu 2009, saya dipanggil sama Bang Taufik Kimas, datang ke Tengku Umar, saya datang sama Pak Abdul Rahim. Ya, dia bilang, Jal, saya sama Taufik kan dekat sekali sama Mega. Jal, kita mau naikin nih threshold, tadinya kan cuma 4%, ya kan? Kita mau naikin 30%. Loh, emang PDIP bisa menang 30%? Bisa, Jal, begini. Ah, enggak, saya nggak percaya. Perkiraan saya PDIP hanya menang 18%. Kenapa abang ngotot 30%? Supaya SBY nggak bisa maju, Jal. Oh, iya. Gua bilang kalau abang 30%, PDIP pun nggak bisa maju jadi presiden. Dugaan saya PDIP hanya menang 18%. Jadi abang apa sarannya? Ya kalau 20% masuk akal lah. Taufik kan cepat sekali, ya telepon semua fraksi-fraksi, langsung setuju 20%, itulah. Tapi begitu pemilu terjadi, beneran PDIP nggak bisa 20%, cuma dapat 17,8%, sehingga dia perlu ngajak Gerindra supaya sebagai wakil sebagai koalisi. Ya, jadi kalau dilihat dari sejarah ini, pembatasan threshold ini hanya buat membatasi kandidat-kandidat, bukan buat tujuan yang objektif. Gitu. Berarti benar oligarki untuk memuluskan oligarki. Iya, iya. Nah, jadi dan ini terjadi dari atas ke bawah. 8 bulan yang lalu saya ketemu beberapa komisioner KPK sama direktur KPK dengan Mas Mambang. Ya, Bambang. Saya bilang KPK ini jangan ngurusin korupsi yang kecil-kecil. Korupsi paling besar di Indonesia korupsi politik. Ya, fokus di situ dah. Nah, salah satu komisionernya bilang, Pak Ramli, kita baru aja nangkep Bupati Kutai Timur. Ya, waktu itu Kutai Timur ya. Dia kepengen jadi bupati lagi. Istrinya jadi ketua DPRD, dia kepengen lagi. Nah, dia ke Jakarta nih, bawa buku cek lah, deposito. Mau nyewa salah satu partai supaya dia dicalonin lagi. Ya, saya lupa dia bawa 20 miliar atau berapa gitu. Tapi untuk itu ada cupong yang bayarin dia.
yang dia berikan konsesi hutan, konsesi tambang, nilainya itu hampir 1 triliun lebih. Hanya sepersekian persen dari nilai. Nah ini terjadi kalau misalnya wali kota yang rame, wali kota Bekasi, dia bandarnya minta, tolong aku dikasih IMB ya, mau bangun ini, ya kan, 10 tingkat, dalam 2 tingkat. Jadi semua didagangin para politisi-politisi ini. Nah inilah yang merusak Indonesia. Karena Indonesia tidak pernah dapat pemimpin KW1, KW2. Model gini pemimpinnya kelasnya KW3, KW4, KW5. Ya. Jangankan dapat orisinal, Jangan orisinal. dapat KWN juga susah, Bang. Iya kan? Nah, kalau cuman KW aja kan maksudnya nggak cerdas, nggak canggih. Ya mungkin boleh juga lah kan, siapa tahu dia punya staff yang cerdas kan? Ya. Tapi selain KW2 sampai KW4, maling pula Ari. Inilah yang bikin rusak Indonesia. Nah, negara lain tidak ada threshold-thresholdan. Ya kan, di negara lain ada calonnya 40. Rakyat yang mutusin siapa yang lolos ke tahap 2. Kan tahap 2 kan cuma tinggal 2 orang. Ya kan? Bukan partai yang nyaring siapa yang boleh, siapa yang enggak. Tetapi memang pencalonan itu berdasarkan undang-undang harus didukung oleh partai, dinominasi oleh partai. Tapi tidak ada persyaratan persentase. Iya kan? Nah, saya sendiri ingat tahun berapa gitu pada datang ke sini partai-partai, Bang, abang pakai kriteria apapun, visi, integritas, track record, abang paling bagus dari semuanya lain. Kita mau dukung abang. Oh, saya bilang, saya terima kasih banget. Jarang kita didukung begini sama partai. Tapi Bang, kita kan perlu pulih, Bang. Perlu emas, perlu. Pokoknya bahasanya itu ada 20 lah kata-katanya itu. Gizi, satu lagi gizi tuh biasanya. Nah, gizi. Berapa gizinya emasnya? Ya, satu partai minta waktu itu 300 miliar. Jadi kalau 3 partai yang 400 miliar. Itu sewa partai, sewa busnya aja kan. Pertanyaannya pada waktu itu Rizal Ramli bisa nggak dapetin duit 900 miliar? Kalau kita mau bisa banget. Saya kan kenal semua pengusaha top Taipan di Indonesia. Cuman Rizal Ramli nggak mau diijonin gitu loh. Itu aja kan. Kalau kita mau diijon, gua dukung lah lo 900 miliar, tapi nanti bikin ini ya bikin itu yang nguntungin kita kan. Aku dari muda tuh udah berjuang buat keadilan demokrasi di Indonesia, udah masuk penjara, udah apa, masa kita mau dijadikan ijon? Ya, tapi ada orang yang mau dijadikan ijon, dijadiin boneka, ya sehingga bisa dipesan kebijakan. Ini lagi pada sibuk nih, nyari boneka baru, ya kan? Setelah Jokowi kan nggak bisa terus lagi, nah mereka cari boneka baru lagi yang bisa dipesan kebijakannya. Nah, dari dulu kalangan bisnis di Indonesia itu sangat berpengaruh. Zaman Pak Harto iya, tapi mereka nggak bisa ngatur-ngatur ekonomi, ngatur-ngatur kebijakan itu. Ada Profesor Wijaya dan kawan-kawan, Renohar, nggak bisa. Dan Soeharto lu nggak bisa atur. Habis Soeharto jatuh, Habibie juga orang cerdas. Pengusaha juga nggak bisa atur-atur dia. Kalau lobby yes, ya kan. Kemudian habis Habibie kan Presiden Gus Dur, ada kita, mana mungkin pengusaha atur-atur, kita ya ada yang atur gitu. Nah kemudian Mbak Mega itu kan orangnya ya gimana ya, nggak mau diatur. Iya kan, kepedean Mbak Mega. Jadi sebel juga nggak bisa ngatur. Nah ketemulah yang berikutnya yang bisa diatur, pesen agar supaya undang-undang mineral diperpanjang otomatis di undang-undang Omnibus Law 10 plus 10 tahun. Nilainya itu ratusan miliar dolar nilai dari perpanjangan. Ya kan? Sokok kiri kanan, lolos, murah. Buat yang ngatur kan senang banget.
pesan undang-undang Omnibus Law, dibikinlah timnya para pengusaha semua yang bikin. Tugasnya itu ya tinggal ngegolin aja bulldozer ini. Ya kan? Jadi itu barang. Tapi buruh kan dirugikan, rakyat dirugikan. Ya kan? Dan sebagainya, dan sebagainya. Saya mau mengatakan, pendiri Republik ini, tokoh-tokoh kemerdekaan kita, dulu sekolahnya di sekolah terbaik di Indonesia, di Belanda, sama di Prancis. Pada tahun 1920. Jadi mereka nggak mau Indonesia ikut sistem otoriter komunis ekonominya. Nggak mau. Tapi juga nggak mau ikut sistem kapitalisme ugal-ugalan. Karena mereka sekolah di Eropa pada tahun 20-30 pada saat ekonomi Eropa anjlok banget, depresi. Ini contoh nih kalau kapitalisme ugalan terjadi depresi. Jadi Bung Hatta kawan-kawan nggak mau model ekonomi kapitalisme ugal-ugalan. Makanya dia mau ekonomi Indonesia itu kan di tengah. Ekonomi konstitusi itu di tengah. Bukan otoriter ala komunis, tapi juga bukan kapitalisme ugal-ugalan. Nah, hari ini lebih gawat, oligarki ini lebih sadis dari kapitalisme kompetitif. Karena di sistem kapitalisme ada kompetisi. Kalau kamu monopolistik, ada lembaga yang akan menuntut kamu melawan undang-undang persaingan, undang-undang monopoli, bisa disanksi dan sebagainya. Ya kan? Jadi kapitalisme pun diatur. Tapi kalau ini oligarki, ini kan oligarki itu peng-peng maksud saya. Betul, pengusaha-penguasa itu. Pengusaha juga merangkap pengusaha. Dua-duanya profesi yang sangat mulia dan bagus. Kalau mau jadi pengusaha bagus, mau jadi penguasa bagus. Cilakanya di Indonesia ini digabung, ini yang bikin rusak. Iya kan? Abuse of jadi power, kekuasaan dia dipakai buat ngatur bisnis buat dia gitu loh. Nah inilah yang terjadi hari ini. Ini lebih sadis dari kapitalisme ugal-ugalan. Tapi nanti kita benahin semua kok. Threshold ini kan harusnya memang 0. Mahkamah Konstitusi harusnya itu mempertimbangkan ini, membuat dia jadi 0. Tapi namanya kerjaan Mahkamah Konstitusi udah jadi mahkamah kekuasaan. Tergantung Presiden Jokowi mau apa. Ya, walaupun saya lihat titik terang, karena Jokowi kan nggak maulah calon-calon yang diunggulkan sekarang. Dia mau kan calon-calon yang dia seneng lah, kayak si Ganjar atau apa. Ya kan? Nah itu kalau 20% mana ada bisa jadi calon presiden. Jadi bisa jadi Jokowi juga mikir, kalau jagoan gue mau maju, gue mesti turunin nih. Ini thresholdnya. Logika politiknya Bang. Iya dong. Kalau enggak, dia bisa cilaka loh. Iya betul. Habis ini gitu loh. Nah jadi bisa jadi ada titik terang, tapi harus mulai dari istana. Ya kan? Karena dia ingin ada calon-calon lain, bukan hanya dua saja, dia mau nggak mau akan dorong supaya thresholdnya lebih rendah. Nah tapi ini kan ada dua hal, Hari. Satu adalah threshold partai. Parliamentary threshold. Nah, yang kedua adalah threshold presidensial. Gubernur, bupati, dan presiden. Betul. Kalau ini kami setuju 0. Kalau partai hari ini 4%, saya setuju diturunkan ke 2%. Ke 2%, Pak. Ya, supaya kompetitif. Ya kan? Nah nanti partai setelah lolos verifikasi dapat 2% berhak mengajukan presiden. Bahwa ada calonnya 30 nggak ada masalah, biayanya juga nggak bakal nambah. Ya kan? Karena 2 bulan kemudian kan tinggal 2. Nggak juga membebani keuangan negara ya Bang ya? Nggak ada itu. Ya kan? Karena apa? Memilih presiden, gubernur, sama bupati, orang pilih tokoh, bukan pilih partai. Misalnya nih Golkar, ya kan, ngajuin calon yang elektabilitasnya rendah, ya kagak ada yang mau pilih Golkar. Tapi kalau Golkar ajukan calon yang unggul, terutama dari luar Golkar. Ini analisa atau realita nih Bang? Nyaris realita. Iya kan? Kalau Golkar berani ajukan konvensi, ya kan, ajak tokoh-tokoh dari luar yang kredibel. Jangan-jangan Golkar bisa ngalahin PDIP. Tapi kalau calon kayak begitu, susah Bang ya? Iya. Ini kan calon-calon yang kena
kasus Pandora, kasus ini, kasus itu, mana mungkin lah. Sangat detail sekali penjelasan dari Bang Riza Ramli. Saya pengen denger penjelasan dari Bang Pumpi tadi itu loh. Kayaknya udah diborong semua nih. Ya itu dia, jadi berat nih. Ya, kalau udah senior dan sangat kompeten sekali bicara tentang suatu hal, terus kita rasanya kita hanya bisa menambahkan. Mendebat juga agak susah gitu kan. Nah, tapi ada satu cerita yang mungkin agak berbeda, yang ini terjadi kita kurun di 2004-2009, di mana saya pada saat itu lagi semangat-semangatnya nih Bang. Saya aktif di satu partai yang lumayan besar, dan apa namanya? Waktu itu pemenang pemilu juga Bang? Ya, dan jadi apa namanya? Bagian daripada pengurus harian, jadi cukup berperan juga. Siap. Nah, ketika mendekati 2009 ini, ide yang namanya threshold ini muncul gitu kan tiba-tiba gitu ya. Betul. Kira-kira itu diskusinya dan dimulai di awal-awal 2008. Nah, salah satu yang di-approach oleh partai saya ini adalah partai yang sekarang berkuasa, gitu kan. Ya. Itu karena jumlahnya gede. Katakanlah kalau mereka sepakat semua ngikut, gitu kan. Dijadikan pembicaraan. Angle-nya tuh sebenarnya saya pada awalnya cukup terbeli, ya, cukup terbeli karena visinya tuh adalah penyederhanaan partai. Visinya. Ya kan kita juga pengen ya kayak di luar negeri gitu, partai paling 3 atau 2 gitu, jangan banyak begini jadi bingung juga. Iya, gitu. iya. Tapi ternyata ini kan udah berapa? 3 kali, 3 periode 3 kali pemilihan nggak kunjung juga menciut, betul. Nggak kunjung juga membatasi gitu. Dan tren untuk orang membuat partai baru dan dengan kekuatan baru, dengan isu baru ternyata banyak juga disukain. Jadi kemungkinannya muncul partai baru gantiin partai kecil yang lama di dalam konstelasi itu muncul lagi gitu. Jadi saya ngelihatnya sebenarnya ini jadi thresholdnya jadi cuma-cuma gitu. Ya percuma aja ngapain juga ada itu lagi gitu. Nah, itu yang untuk parliamentary threshold. Nah kalau presidential threshold tuh sebenarnya pemikirannya adalah untuk menciptakan pemerintahan yang kuat, gitu. Artinya apa? Artinya katakanlah seorang presiden itu harus didukung oleh memang partai-partai yang banyak gitu jumlahnya di parlemen, agar nanti urusan parlemennya gampang. Gitu. Tapi kan ternyata politik di Indonesia ini politik yang istilahnya koalisinya tidak dibentuk sebelum pemilu, tapi setelah pemilu walaupun kalah juga masih bisa join. Nah ini jadi saya bilang, waduh ini kalau kayak gini kan akhirnya ya istilahnya tadi percuma juga gitu, ngapain? Jadi sebenarnya teori-teori itu patah dengan yang sudah dilakukan semua ini. Jadi sebenarnya kalau perlu ada calon independen pun ketika orang itu menang jadi presiden menjadi sumber kekuatan, sumber kekuatan magnet yang kemudian bisa membuat satu koalisi baru. Memang last minute sih Bang Rizal ya, jadi kurang bagus juga karena kalau koalisi last minute itu pasti kepentingan. Tidak di dalam konteks ya idealisme, tidak di dalam konteks program, tidak dalam konteks membangun lah ya. Jadi kepentingan aja. Tapi ya suka atau tidak suka itu kejadian. Sekarang ini seperti itu gitu. Jadi kalau saya lihat yang namanya threshold pada akhirnya buat saya nihil aja. Nihil aja Bang. Untuk apa ada? Ya. Di primary misal di Amerika itu ketika konvensi itu satu daerah aja mencalonkan satu orang, satu daerah ini langsung dihitung dia ikut di dalam primary itu. Jadi nggak ada thresholdan, semua dibuka. Tapi ketika kemudian diadu, memang cuma muncul satu dari masing-masing partai itu kandidatnya. Tapi itu luar biasa kan, artinya satu aja nyebutin, artinya one vote untuk nomination itu counts gitu. One vote untuk nomination itu counts. Artinya apa? Sebenarnya nggak usah ada threshold untuk nominasi. Pada akhirnya biarlah rakyat yang memilih. Jangan yang ngatur itu adalah elit yang namanya oligarki tadi. Karena oligarki ya pada akhirnya yang ngatur-ngatur untuk kepentingan mereka, benar-benar rakyat nggak akan. Saya yakin banget itu. Nah ini yang harus pahami ya oleh seluruh masyarakat, terutama para milenial nih, kita berharap sadar juga gitu nanti. Ya, jadi sekarang ini memang dilematis kita ini disodorin oleh figur-figur yang kemudian ujung-ujungnya jadi dibungkus melalui elektabilitas namanya. Padahal ini kan menjebak. Elektabilitas itu sesuatu hal yang superficial sekali. Superficial itu biasanya kalau orang cakep, orang keren, ngomongnya bagus, kemudian dia friendly lah,
terus kemudian kayaknya bagus banget gitu di sosmednya gitu ya, bisa loncat-loncat, bisa lucu-lucuan, bisa macam-macam. Bisa masuk gorong-gorong. Ya pokoknya apapun lah gayanya ya. Nah itu jadi yang disukai, nah itu yang terpilih. Iya, iya. Padahal coba ajak ngobrol isinya, kepalanya. Coba gali idealismenya, coba gali apa sih sebenarnya konsep dia, katakanlah 10 tahun ke depan ngebangun Indonesia. Belum tentu ada itu. Iya. Ini mohon maaf, saya nggak nyebutin real orangnya ada atau nggak ada nih. Ini sebenarnya cuma ini aja gitu ya. Coba ya. Jadi saya mendorong sebenarnya, pertama saya sih anti threshold bang, sama bang kita bang. Ya. Sama ya, jadi nyambung. Ya, anti threshold. Walaupun saya ada tulisannya tentang implementasi threshold dalam konteks mitigasi risiko. Mitigasi risiko. Beda itu. Nah jadi ke depan saya sebenarnya justru ingin mengingatkan masyarakat luas agar jangan terlalu banyak mau diatur gitu oleh yang namanya elit ini. Di dalam konteks politik ya, bukan dalam konteks hukum dan ketertiban, itu beda. Ya, jangan sampai nanti kita dibilang makar lagi kan. Kita tujuannya dalam konteks politik, mari kita buka seluas-luasnya peluang kepada siapa saja untuk bisa maju, biar rakyat yang menentukan. Itu loh kira-kira pesan saya. Terima kasih. Ini kalau saya boleh nambah ya. Terakhir sebelum Perdana Menteri Lee Kuan Yew meninggal, mungkin 5 tahun yang lalu, 6 tahun lalu, datang ke Jakarta, undang saya makan. Dia tanya, Dr. Ramli, saya mau tanya, sistem politik Indonesia apa? Kita gagal perkasa, jawab kita, presidential. Si Kuan Yew bilang, no, Dr. Ramli, your system is parliamentary. Loh, kok bisa? Kita kan so tau juga kita bilang, emang enggak parlementer, karena kamu milih anggota DPR dulu, baru milih presiden, kayak kita. Yang kedua, setelah terpilih presiden kamu, dia negosiasi sama partai-partai untuk bikin koalisi. Apa bedanya? Jadi kamu tidak presidensial tapi parlementer. Nah, undang-undang dasar kita presidensial. Nah, belakangan saya baru sadar ketika ada pemilihan presiden di Prancis. Macron. Di situ ada 2 partai yang besar, partai kiri sama kanan. Dua-duanya udah lupa sama rakyat, disebelin sama rakyat. Si Macron bikin partai baru. Anggotanya, cuman anggota Facebook dia 200.000. Nah, karena rakyat udah sebel sama partai besar ini, kepilihlah Macron sebagai presiden. 3 bulan kemudian dia melakukan pemilihan anggota DPR. Semua orang hebat, pinter di Prancis, gabung sama partai gurunnya Macron, menang mayoritas, menang 65%. Itulah presidential. Macron nggak perlu dagang sapi, koalisi milih menteri, milih apa gitu. Yang benar presidential itu sistem Amerika atau Prancis, di mana kita pilih presiden dulu, ya kan? Nanti setelah presidennya kepilih, baru pemilihan anggota DPR. Nah, kalau itu terjadi, pasti yang paling bagus-bagus gabung sama partai yang menang presiden. Iya kan? Nah, kalau itu terjadi, misalnya nih, pemilihan, semua partai boleh nyalonin. Mungkin calon presiden ada 15 orang, nggak apa-apa. Ya kan, kalau di Amerika diseleksi lewat konvensi. Ya. Di 2004 kan udah ada 5 pasang tuh bang sebenarnya, nggak ada masalah. Rakyat yang milih. Siapa yang lolos tahap 2? Nah, habis itu 3 bulan lagi baru kita lakukan pemilihan anggota DPR. Iya kan? Pasti ngikut partai yang presidennya menang. Iya. Dan pasti kuat dia presidential. Sehingga dia menyusun anggota kabinet, menunjuk dubes, nggak perlu negosiasi-negosiasian sama partai, sama parlemen gitu. Nanti kita benahin. Kalau barang ini udah nggak jadi presiden lagi, kita ubah lagi semua. Iya. Abang juga katanya mau benahi Garuda kalau threshold 0% bang. Iya. Ramli, dia bilang, kita datang mau bantu kamu. Saya bilang, I'm sorry. You got it wrong. Not you are helping us. I'm helping you. Otherwise, you're going
tamu akan berakhir di penjara. Kamu bayar kita, bukan lu bantu kita bantu lu. Iya. Ya di Indonesia ini pada akhirnya yang namanya demokrasi itu ya kuat-kuatan bayar. Iya. Gitu. Di Indonesia. Di Indonesia jadi kuat-kuatan bayar. Sistemnya bohong. Iya. Jadi ada 12 perusahaan poin, 12 dia bayar. Iya. Tapi kamu nggak mau takut bos.